Mungkin saat makan atau saat rileks agar anak memahami, oh saat makan labelnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton atau mendukung channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Di video kali ini, kita mau sama-sama belajar aktivitas-aktivitas sederhana untuk membantu anak dalam menirukan suara. Jadi ini adalah aktivitas sederhana untuk menirukan suara. Seperti itu. Langsung saja, mari kita mulai. Menirukan suara. Sejak kita lahir, anak-anak sudah terbiasa dengan banyak sekali suara-suara di sekitar anak, baik itu suara motor, suara kipas angin, suara papa, suara mama, suara yang lagi orang memasak, seperti itu. Dalam keseharian banyak sekali input suara yang masuk pada anak-anak kita. Tapi pada saat usia anak belum memahami itu, mereka menganggap bahwa itu hanyalah sesuatu yang masuk ke dalam telinga atau sesuatu yang mereka dengar, tapi mereka tidak tahu maknanya apa itu. Sampai usia-usia mereka yang harusnya mungkin sudah memahami suara itu, tapi anak-anak kita mengalami keterbatasan, akhirnya mereka cenderung cuek dengan suara itu. Nah, berikut ada beberapa aktivitas sederhana yang membantu untuk meningkatkan kemampuan menirukan suara itu. Aktivitas yang pertama. Nah, aktivitas yang pertama ini bisa kita gunakan dengan media makanan. Jadi misalnya nih, ini makanan nih. Jadi misalnya kita udah sediakan satu makanan yang mereka sukai, terus kita sendokkan. Kita buat atensi dia dulu ke kita. Jadi buat dia memperhatikan kita dengan membawa makanan ini yang dia suka. Kasih lihat dulu makanannya. Setelah itu kita gini, sendok makanannya, langsung kita masukkan ke mulut. Enak. Nah, berhenti, lihat respon mereka. Mereka menatap kita atau mereka penasaran mau ingin ambil makanan ini. Setelah itu coba lagi. Sendok lagi, masukkan ke mulut kita. Enak. Nah, saat mereka penasaran, makin penasaran, lihat respon mereka. Percobaan ketiga, coba sendokkan terus masukkan ke mulut mereka sambil kita memberikan instruksi. Enak. Nah, berhenti, lihat tanggapan mereka. Responnya seperti apa atau bagaimana. Nah, harapan kita mereka dapat mengulang respon suara enak atau suara-suara yang seperti itu saja respon kita. Suara sederhana yang kita munculkan tadi agar anak juga bisa mengulang itu. Ulang beberapa kali aktivitasnya, ulang setiap hari, mungkin saat makan atau saat rileks agar anak memahami, oh saat makan labelnya seperti ini. Enak. Aktivitas yang kedua. Nah, yang kedua kita bisa dengan media lagu. Jadi kita ajak anak untuk bernyanyi. Nyanyi mungkin sederhana seperti ini. Kalau kau suka hati tepuk tangan, prok prok prok. Nah, saat kita tepuk tangan, kita berikan label prok prok prok. Seperti itu. Kalau kau suka hati tepuk tangan, prok prok prok. Berhenti, lihat respon mereka dan tanggapi apa yang keluar. Kalau mereka penasaran, ulang lagi. Kalau kau suka hati tepuk tangan, prok prok prok. Saat mereka bingung, terus mereka makin penasaran dengan kita, raih tangan mereka. Raih tangan anak kita, terus kita bantu mereka nyanyi juga. Kalau kau suka hati tepuk tangan, prok prok prok.
Nah, seperti itu. Harapan kita sama supaya anak mungkin bisa mengikuti gerakan atau mengikuti suara yang kita munculkan, yaitu suara prok prok prok. Lakukan itu berulang dengan rileks dan santai, dan kita bisa mengulangnya setiap hari agar anak memahami, oh kalau tepuk tangan ada suara prok prok. Jadi dengan ekspresi yang menyenangkan seperti itu. Nah, aktivitas yang ketiga ini bisa digunakan ada dua versi. Yang pertama dengan media mainan, nah, atau yang kedua dengan aktivitas sehari-hari kita. Yang pertama dengan media mainan. Misalnya nih, kita punya boneka apa saja, mungkin boneka hewan. Nah, kalau saya punya boneka kuda misalnya. Nah, kita buat satu cerita, misalnya kuda berjalan. Oh, tiba-tiba ada gunung, kudanya harus melompat. Hap, hap, hap. Berhenti, lihat respon mereka. Kalau mereka penasaran, kita ulang lagi. Harapan kita pada aktivitas ini, saat kita melakukan aktivitas melompat, anak mengulangi kata hap, hap. Seperti itu. Jadi mereka bisa memahami, oh kalau melompat harus ada kata hap, 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 seperti itu. Nah, dengan media sehari-hari yang terakhir nih. Jadi kalau misalnya kita melewati satu anak tangga atau kita melewati gundukan dengan berpegangan anak, misalnya kita lagi jalan nih santai, kita melewati gundukan, terus tiba-tiba anak harus melompat. Kita misalnya ada papa dan mama, kita pegang anak kita. Siap-siap kita melompat. Hap. Nah, setiap kali dia melompat, kasih label suara hap. Hap. Nah, dengan harapan kita bahwa oh saat melompat ada bunyinya nih. Itu melompat bunyinya hap. Hap. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja aktivitas sederhana yang bisa saya share di video ini. Kalau teman-teman punya tambahan atau ada komentar, boleh ditulis di kolom komentar. Kita berdiskusi di bawah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan selama video ini. Dadah!